Oke, baik. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang teman-teman semuanya. Sudah bergabung semua ya teman-teman ya. Mohon maaf saya nggak bisa mengaktifkan kamera karena ini kayaknya ada trouble ya teman-teman. Jadi mungkin saya tidak akan aktifkan dulu. Tapi silakan teman-teman kalau misalnya ingin mengaktifkan boleh. Makanya tadi saya agak susah masuk itu nggak tahu ini karena ada kendala di jaringan atau di laptop saya ya teman-teman ya. Oke. Oke, Pak, kembali yang lain apakah sudah hadir teman-teman yang lain? Sudah bergabung ya? Oke. Ada Yanuar. Teman-teman yang lain mungkin bisa mengaktifkan kamera boleh sambil kita menunggu yang lain ya, teman-teman. Ada Firly. Oke. Ya baik, terima kasih teman-teman buat kehadirannya pada siang hari ini. Mohon maaf saya agak telat masuk. Jadi kita sepakati saja, kita akan mulai kelas setiap hari itu jam 2 saja ya teman-teman ya. Karena biasanya nanti kalau jam setengah 2 itu mungkin lagi menunggu ada yang selesai sholat dan segala macam. Nah, kalau sesi itu ya kadang-kadang begini, kadang jaringannya bagus, kadang enggak gitu ya. Dan MS Team itu kadang lancar, terus kadang-kadang juga agak trouble gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya akan absen dulu seperti biasa, sambil menunggu teman-teman yang belum hadir mungkin di laptop saya mungkin baru 28 ya yang login. Saya akan coba absen dulu teman-teman supaya saya tidak lupa. Nanti boleh direspon dan ditanggapi ya teman-teman ya. Oke, saya panggil dulu yang pertama adalah Agung Maulana. Apakah Agung hadir? Ya, hadir, Pak. Oke. Ajeng Dwi. Ajeng hadir ya. Ajeng, apakah sudah login? Oke, sambil menunggu ya. Amara Cita. Amara sudah hadir? Hadir, kah? Pak. Oke. Ariana Nasya. Sudah hadir kah? Hadir, Pak. Oke. Asa Hadir. Ardelia. Asa Ardelia. Hadir, Pak. Hadir ya. Dian Herdiana. Dian sudah hadir? Hadir, Pak. Oke. Diva Syafila. Diva. Hadir, Pak. Oke. Elsa Wafa. Elsa Wafa. Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir. Fatur Rohman. Hadir, Pak. Oke. Feren Septiani. Feren sudah hadir? Pak. Ya. Firda Nurmala Salsabila. Hadir, Pak. Oke. Sebentar teman-teman ya, saya coba ini. Saya ada kendala volume juga. Sebentar ya. Ya, oke lah. Kita lanjut dulu ya. Oke, saya lanjut ya. Firda Nurmala. Hadir, Bapak. Ya, oke. Firly Anggraini. Hadir, Pak. Ya. Gun Gunawan. Gun, hadir? Hadir, Pak. Oke. Huda. Hadir. Huda Kirana hadir kah? Hadir, Pak. Ya. Isti Raisyah. Isti. Pak. Hanur Fauziah. Hadir, Pak. Maulina Fauziana. Hadir, Pak. Hadir ya. Maya Maulida. Maya. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Graha. Firman hadir kah? Pak. Ya. Muhammad Hafiz. Taufan hadir? Hadir, Pak. Bapak. Nashwa Abelia. Nashwa Abelia. Hadir, Pak. Oke. Natasha Nafla. Hadir, Pak. Hadir ya. Putri Salma. Hadir, Pak. Ya. Raffi Naila. Raffi hadir ya tadi ya. Hadir, Pak. Oke. Ramka Esa. Hadir kah? Hadir, Pak. Ya. Rifki Arya. Hadir. Hadir, Pak. Rifki hadir ya. Salsabila Destiranti. Salsabila. Hadir, Pak. Bulan Nur Fajrianti. Bulan Hadir, Pak.
Yanuar Hafiz, Yanuar tadi hadir ya. Ada Oke. Pak. Ya. Zahwa Amelia. Zahwa. Hadir ya. Oke. Ajeng Dwi sudah hadir mungkin? Ajeng? Oke, belum ada konfirmasi ya. Sambil kita tunggu teman-teman. Oke, baik teman-teman, mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena sedang trouble. Saya tidak tahu di masalahnya di laptop saya atau di jaringan. Tapi teman-teman silakan buka kamera, mungkin supaya bisa direkam dalam rekaman kita ya. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi. Ya. Maaf Pak, ya Vito belum di absen Pak. Oh ya sorry, Vito. Oh iya Vito ya. Vito namanya belum masuk Vito. Iya Pak, belum ada ya Pak. Saya udah konfirmasi ke bagian prodinya Pak. Sudah ya, oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti ditunggu saja. Biasanya kalau dia sudah dikonfirmasi, nanti ada updating data dari pihak kampus ya. Atau nanti sambil saya tanyakan apakah sudah dimasukkan atau belum gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Vito, nanti saya catat dulu secara manual ya Vito. Oke. Ya baik teman-teman, kita akan lanjutkan materi kita pada siang hari ini. Nah, materi sudah saya simpan seperti biasa di chatting ya teman-teman, nanti teman-teman bisa membacanya. Nah, sesuai dengan panduan kurikulum kita atau RPS, rencana pembelajaran semester kita, bahwa hukum pembangunan itu sesi-sesi awal itu akan kita awali dulu dengan yang namanya pengantar ilmu hukum teman-teman ya. Jadi semacam pengenalan dulu lah gitu ya. Mungkin sih kalau di dalam kurikulum yang saya pegang itu sampai minggu depan kita masih pengantar. Nanti mungkin minggu keempat kelima kita baru masuk pelan-pelan ke intinya gitu ya. Jadi kalau istilahnya itu kalau olahraga tuh pemanasan dulu ya teman-teman ya. Gitu. Kalau kita olahraga langsung tuh kan biasanya takut kaget segala macam gitu. Nah, salah satu hal yang perlu saya sampaikan adalah mengenai pengantar sistem hukum Indonesia, teman-teman. Ini yang akan kita coba bahas secara singkat, ringkas mungkin, jadi tidak akan terlalu mendalam. Jadi teman-teman saya harapkan nanti bisa menambah literasinya ya masing-masing, atau menambah hal-hal yang bisa digunakan sebagai bahan kita untuk kuliah kita. Nah, bahan ini biasanya dulu saya berikan di mata kuliah Sistem Hukum Indonesia atau pengantar ilmu hukum, ya. Karena itu tidak ada lagi. Terakhir itu kalau tidak salah angkatan 2020 yang menggunakan, setelah itu tidak lagi. Makanya saya jadikan sebagai salah satu sub mata kuliah dalam mata kuliah hukum pembangunan kita. Ya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari sistem hukum Indonesia dulu? Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai posisi atau kedudukan ya. Kedudukan hukum pembangunan itu dalam sistem hukum kita tuh sebetulnya di mana dia berada. Ya. Ada yang menyatakan bahwa hukum pembangunan itu karena dia bersifat multidisiplin, artinya berbagai cabang ilmu hukum digabung, lalu selain itu juga berbagai cabang ilmu sosial dimasukkan, maka ada yang menyatakan bahwa hukum pembangunan itu termasuk sebagai salah satu bagian dari hukum publik. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Nah, tapi karena ada sebagian juga pihak yang berpendapat bahwa karena sistem hukum pembangunan itu bersifat multidisiplin, yang di dalamnya juga termasuk ke dalam hukum-hukum tentang ekonomi, seperti hukum perbankan, hukum persaingan usaha, lalu hukum investasi ya, hukum investasi. Nah, itu kan termasuk ke dalam bidang-bidang hukum privat. Ya, makanya ada yang menyatakan bahwa hukum pembangunan itu tidak murni hukum publik, tapi disebut sebagai hukum campuran atau hybrid law, bahasanya hybrid law. Jadi hukum yang berada di dua alam. Kalau bahasanya teman-teman tuh hidup di dua alam. Ada alam nyata, ada alam spiritual gitu. Ini contoh aja. Jadi dia bisa masuk ke dalam hukum publik, tapi di satu sisi dia dimasukkan ke dalam hukum privat. Mengapa demikian, Pak? Karena memang sifat alamiah hukum pembangunan itu, dia punya dua karakteristik.
ya. Jadi dia punya dua wajah, dia punya dua kepribadian. Kalau dalam hukum ya nggak apa-apa teman-teman ya, namanya hybrid law. Tapi kalau dalam kehidupan manusia jangan sampai kan gitu. Kalau misalnya ada seseorang dibilang, wah itu hybrid human Pak, katanya, itu bahaya. Hybrid human itu berarti kan belum nggak tahu nih jelas apa jenis kelaminnya di mana gitu ya. Nah di satu sisi itu membawa hal yang positif teman-teman dalam konteks hukum, artinya hukum itu fleksibel, ya, fleksibel dan dinamis. Jadi begitu kita menghadapi persoalan hukum pembangunan yang berkaitan dengan misalnya jual beli tanah, maka pemerintah bisa menggunakan instrumen keperdataan atau ekonomi, gitu ya, ganti rugi, perjanjian segala macam. Gitu ya. Tapi kelemahannya adalah cara untuk menyelesaikan sengketa hukumnya itu menjadi tidak pasti. Mengapa? Karena ada orang yang senang dengan hukum publik, ada yang tidak suka, lalu menyarankan hukum perdata. Nah, dalam ilmu hukum kita menyebutnya sebagai conflict of law, konflik hukum. Ya, jadi istilahnya tuh ada konflik apa ya? Kalau kita tuh sebagai manusia itu ada konflik batin mungkin gitu ya. Satu sisi Pak saya pengen begini Pak, tapi sisi lain begini ya, itu ada konflik. Dalam hukum sama. Ya. Nah, tapi perbedaannya dalam hukum kita bisa memilih instrumen hukum apa yang paling tepat sepanjang dia bisa digunakan sebagai instrumen penyelesaian yang sifatnya tuntas. Jadi kata kuncinya adalah apa? Penyelesaian hukum secara tuntas. Itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita menyelesaikan hukum itu dengan tidak tuntas atau setengah-setengah. Karena kalau dia setengah-setengah maka konflik itu tidak akan pernah selesai. Itulah yang terjadi dalam kasusnya pembangunan Waduk Waras, Bendungan Waras yang ada di Jawa Tengah. Itu nggak pernah selesai karena ada persoalan antara pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Gitu ya. Ada yang ingin menyelesaikan melalui jalur pemerintah, ada yang ingin menyelesaikannya melalui jalur perjanjian biasa, jual beli tanah. Nah, mengapa muncul konflik, Pak? Karena perbedaan harga, teman-teman. Kalau kita menggunakan hukum publik, mungkin nilainya tidak sebesar kalau kita menjual tanah. Gitu ya. Karena kalau dalam hukum bisnis itu, kalau dalam konteks bisnis itu biasanya lebih menguntungkan dibanding ganti rugi biasa, teman-teman ya. Itu mengapa banyak yang tidak mau. Gitu ya. Nah, kita akan lihat posisi hukum pembangunan itu sebetulnya idealnya di mana, Pak? Gitu ya, teman-teman akan bisa mendapatkan gambaran dan bisa berargumentasi posisinya di mana. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, teman-teman ya. Itu tergantung kepada sudut pandang dan konteks yang kita pakai. Bisa saja teman-teman menganggap, Pak, dalam konteks persoalan pertanahan untuk pembangunan atau investasi, maka hukum perdata itu lebih baik dibanding pendekatan hukum publik. Atau misalnya sebaliknya teman-teman menyatakan bahwa karena ini untuk kebutuhan umum ya, maka pemerintah harusnya lebih berwenang dibanding menggunakan pendekatan hukum privat ya. Oke, kita akan lihat dari awal. Berbicara sistem hukum teman-teman, maka kita berbicara tentang yang namanya kesisteman. Ini teman-teman harus mengingat bahwa semua ilmu itu biasanya berangkat dari salah satu teori, namanya teori sistem ya. Jadi sistem itu salah satu teori yang bisa kita pakai ya teman-teman. Di selain itu ada teori-teori lain ya. Tapi umumnya di dunia itu termasuk Indonesia kita lebih sederhana menggunakan teori sistem. Nah, teori sistem ini sebetulnya berasal dari ilmu sosial ya. Jadi salah satu pakarnya itu ada yang disebut dengan salah satu tokohnya namanya Talcott Pearson ya, namanya Talcott Pearson. Beliau ini salah satu pencetus ilmu studi-studi perilaku di dalam mempelajari organisasi. Tapi kalau kita rujuk lebih jauh, ilmu sistem itu diambil dari ilmu biologi, teman-teman. Jadi ilmu alam. Jadi ilmu alam itu yang pertama kali memperkenalkan yang namanya sistem metabolisme atau sistem organisme. Jadi manusia itu ya adalah bagian dari sistem organisme alam yang tidak bisa dipisahkan secara sepenuhnya. Jadi kita tidak bisa terpisah sepenuhnya dari sistem organisme alam.
keberadaan manusia itu ditopang oleh tumbuhan dan hewan. Sebaliknya juga keberadaan alam sekitar itu ditopang oleh perilaku manusia. Nah, lalu orang menggunakan itu dalam ilmu biologi, gitu ya. Jadi disebut sebagai sistem metabolisme tubuh. Contohnya apa? Logikanya begini teman-teman. Kalau kita kena COVID misalnya ya, ada yang kena COVID, nah itu bisa menyerang hal-hal yang lain. Contohnya sistem pernapasan. Kalau dia punya komorbid dia kena yang lain gitu ya. Kalau dia kena gulanya menjadi naik. Kalau dia kena dulu pernah punya riwayat paru-parunya menjadi terganggu. Padahal itu diawali oleh satu virus yang namanya COVID. Nah, begitu virus itu masuk, efek negatif masuk, maka itu menyerang semua anggota tubuh dan akhirnya muncul yang namanya multiplier effect, namanya efek multiplier. Efek multiplier itu adalah efek yang berantai, gitu ya. Namanya efek yang berantai, yang tidak bisa dikena pada satu hal, tapi bisa menyerang seluruh tubuh. Itu namanya multiplier effect. Jadi kalau multiplier effect itu teman-teman mungkin kalau di rumahnya ada kolam ya, seneng lempar-lempar batu ya teman-teman ya. Itu kan kadang-kadang masih ada yang seneng lempar-lempar batu kan gitu. Itu pada misalnya hobi Pak gitu, lempar-lempar batu, nggak apa-apa kalau lempar batunya ke kolam boleh, tapi jangan ke yang lain gitu. Nah kalau teman-teman lempar batu ke kolam, coba perhatiin, apa sih yang muncul di air kolam itu? Apa sih yang muncul? Kita lempar batu ke kolam, kecil atau besar, apa yang kelihatan? Ada yang bisa menjawab sambil, karena saya nggak bisa. Ya Ramka, gimana Ramka? Apa sih yang muncul di kolam begitu kita lempar batunya? Muncul buih. Buih. Habis buih apa tuh? Biasanya apa? Selain buih itu Cipratan air, Pak. iya. Biasanya sama itu ngegetar. Apa Ramka? Ramka nggak kedengeran suaranya? Iya, cipratan air dan gelombang ya teman-teman. Jadi kalau yang bikin kolamnya ngegetar gitu kan gelombang. iya, gelombang. Nah, namanya gelombang air, teman-teman. Jadi kalau teman-teman coba, gelombang air itu akan menyebar sampai ke sisi kolam. Nah, itu disebut sebagai multiplier effect. Sama seperti kasus pembangunan. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat, Pak, kasusnya bendungan di Jawa Tengah itu adalah kasus yang sifatnya lokal. Mungkin saja tidak. Gitu ya. Kalau itu terjadi, itu mungkin akan menyerang pembangunan waduk di wilayah lain, teman-teman. Atau jangan-jangan itu menjadi akibat dari bendungan-bendungan lain, seperti kasus yang terjadi di Sumedang, yaitu bendungan Jati Gede. Kalau nggak salah namanya Jati Gede ya, yang di Sumedang. Sekarang udah jalan, tapi itu dulu muncul konflik, namanya konflik pertanahan, teman-teman. Panjang itu dulu urusannya, sampai akhirnya sekarang sedikit mereda itu karena ganti ruginya udah diberikan. Nah mungkin itu akibat yang terjadi, ya, itu namanya multiplier effect. Nah sama seperti sistem. Jadi sistem itu mengapa bisa menjadi berpengaruh kepada hal yang lain? Karena sistem itu pada prinsipnya, teman-teman bisa baca di bahannya atau di slide, sistem itu punya sifat saling bergantung satu sama lain, saling berkaitan, saling menentukan, ya, saling mempengaruhi. Jadi kalau satu subsistem itu kena, misalnya persoalan pertanahan untuk pembangunan itu menjadi masalah, maka itu akan menyerang yang lain, investasi, ya. Lalu misalnya menyerang juga kehadiran investor, menyerang juga sosial budaya, menyerang juga aspek ekonomi dan segala macam. Nah, makanya kita perlu melihat hukum pembangunan itu dalam kategori atau dalam konteks sistemnya, ya, supaya kita bisa tahu posisi dan pengaruh hukum pembangunan terhadap hukum-hukum yang lain atau dalam persoalan sosial ekonomi yang lain itu di mana letaknya. Nah, ini ciri-ciri sistem, teman-teman nanti bisa baca ya sambil dibaca bahannya. Ada beragam karakteristik sistem, teman-teman. Nah, beberapa di antaranya itu adalah ini yang paling pertama. Sistem itu saling tergantung atau saling berhubungan satu sama lain.
sama seperti kita gitu ya. Kalau misalnya kita di kampus, bayangkan kalau misalnya COVID begini, maka itu akan mempengaruhi efektivitas atau efisiensi perkuliahan. Kita tidak bisa kuliah tatap muka, untungnya masih bisa online ya. Tapi bagaimana kalau jaringan tidak tersedia? Itu kan menjadi masalah. Artinya kita tidak bisa menyelenggarakan perkuliahan sebagaimana mestinya. Nah, sistem yang baik itu terpadu ya. Jadi terpadu atau terintegrasi. Dia tidak terpecah-pecah. Meskipun di dalam sistem hukum atau dalam sistem ekonomi atau sistem politik yang lain atau dalam hal ini sistem pembangunan, itu kadang-kadang muncul konflik. Konflik itu bisa memecahkan sistem. Tapi sebaiknya sistem harus bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri. Jadi internal sistem harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di dalam sistem itu sendiri. Termasuk juga persoalan-persoalan eksternal, teman-teman, yang mempengaruhi isi dari sistem pembangunan tadi. Oke ya, nah itu harus bisa diatasi. Lalu sistem itu bersifat terbuka, jadi dia dinamis ya, tidak terisolasi, tidak kaku. Dia tidak tertutup oleh hal-hal yang sifatnya eksternal. Dia harus terbuka untuk perubahan. Gitu. Contohnya misalnya ini ya. Kalau banyak yang tidak setuju dengan pembangunan IKN, nah berarti kan di situ sebetulnya ada masalah ya teman-teman. Kenapa sih banyak yang tidak setuju? Mungkin ada masalah, misalnya dalam hal biaya terlalu besar. Lalu banyak yang tidak setuju dalam hal timing, waktunya jangan sekarang tapi nanti gitu misalnya gitu ya. Lalu ada juga yang berkaitan dengan isu politik. Nah, pemerintah dalam hal ini mungkin bersikap terbuka seharusnya. Mengapa sih itu tidak bisa berjalan dengan smooth atau lancar? Mungkin ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Itu bersifat terbuka. Jadi sistem yang bagus harus bisa bersifat dinamis. Karena kalau dia tertutup, maka sistem itu akan ketinggalan zaman, teman-teman. Lalu bersifat kaku, gitu ya. Dan dia tidak bisa berubah sesuai dengan kebutuhan masa kini. Dia akan selalu tertinggal dengan kebutuhan di zaman sekarang. Nah, makanya sistem harus bersifat terbuka. Lalu sistem yang baik itu tumbuh, dia menjadi lebih berkembang, ya, berkembang luas. Jadi tidak stagnan, teman-teman. Mengapa dia harus bertumbuh? Karena masalah manusia itu akan selalu kompleks. Jadi masalah kita sekarang mungkin akan hilang di kemudian hari, tapi hilangnya itu akan digantikan oleh masalah yang lebih kompleks lainnya. Jadi ada perubahan gitu ya. Nah, kalau sistem itu tidak berkembang atau bertumbuh, maka dia akan ketinggalan zaman untuk mengatasi masalah-masalah yang semakin kompleks. Ya. Angka pertumbuhan penduduk zaman sekarang, teman-teman, itu sekarang sudah hampir 7 miliar seluruh dunia, katanya begitu. Bandingkan dengan 20 tahun lalu mungkin yang baru 6 miliar. Jadi sekarang 20 tahun kemudian itu bertambah 1 miliar. Nah, pertanyaannya adalah apakah negara cukup untuk mendanai seluruh kebutuhan warga negara, ya, sementara warga negara Indonesia kan bertambah terus ya, sekarang hampir 290 juta, dibanding 20 tahun lalu itu baru 200-an juta, sekarang sudah 22 hampir 300 juta teman-teman. Nah, artinya setiap tahun ada pertambahan 1 juta mungkin ya, atau mungkin lebih. Nah, itu akan memunculkan konflik, misalnya tempat tinggal, kebutuhan akan perumahan, kebutuhan akan akses pendidikan, jalan, kebutuhan fasilitas umum, itu akan bertambah, gitu ya. Gitu. Nah, itu perlu diperhatikan, gitu ya. Dulu fasilitas perkuliahan mungkin kita tidak pernah mengira kalau kita akan menggunakan aplikasi, gitu ya. Cukup datang ke kampus, selesai gitu. Sekarang tidak. Ternyata kebutuhannya itu lebih dari itu. Kita tidak hanya membutuhkan laptop, tapi juga aplikasi di dalamnya. Nah, itu disebut dengan sistem yang harus terus berkembang. Nah, sistem itu pada dasarnya punya tujuan, teman-teman. Jadi setiap sistem itu diciptakan atau di-create. Maaf, bisa di nonaktif yang di mute dulu ya, teman-teman. Oke. Jadi sistem itu punya tujuan. Dia tidak lahir secara random, gitu ya. Meskipun dia tiba-tiba dibutuhkan, mungkin saja, tapi dia pasti punya maksud.
kenapa dia dibuat atau kenapa dia dikembangkan gitu ya. Nah, sistem yang baik itu teman-teman selalu berorientasi pada value atau tujuan. Jadi dia punya value yang ingin dicapai. Sistem pembangunan Indonesia ya, apa value-nya? Nah, tentu saja sistem pembangunan kita itu diarahkan kepada pembangunan yang Pancasilais. Ada 5 dasar dalam konteks pembangunan kita. Pembangunan yang mendasarkan diri pada aspek ketuhanan. Pertama, pembangunan yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Pembangunan yang menyatukan semua bangsa Indonesia. Pembangunan yang didasarkan pada aspek kerakyatan dan demokrasi. Dan terakhir, pembangunan yang berkeadilan sosial. Nah, kalau kita mengabaikan salah satu dari 5 ini, maka mungkin tujuannya itu tidak semuanya tercapai. Ya, jadi pembangunan di Indonesia itu bukan semata-mata bertujuan untuk keadilan sosial, teman-teman. Itu ujungnya gitu ya, sila kelimanya. Tapi yang pertama itu fondasinya apa? Justru pembangunan spiritualitas antara warga negara dengan keyakinannya. Gitu ya. Jadi bukan hanya sesuatu yang bersifat materi yang menjadi tujuan pembangunan Indonesia, tapi juga bersifat spiritual. Mengapa Pak? Karena kalau kita hanya mengagung-agungkan sifat materi, maka kita akan terjerumus kepada budaya pembangunan di Eropa atau di Jepang atau di negara lain sekarang yang lebih bersifat hedonisme. Hedonisme itu kan fondasinya adalah ekonomi, teman-teman. Paham kebebasan ya untuk menikmati ekonomi yang bertambah tanpa melihat kepada kebutuhan spiritualitas. Jadi hedon, sifatnya itu bebas. Kebahagiaan, jadi lebih utama itu lebih bagaimana kita merasa lebih bahagia tuh secara fisik ya, fisik, bukan bahagia dalam arti batiniah teman-teman ya gitu. Nah itu ternyata kita bisa lihat itu menjadi masalah di Jepang. Jepang sekarang sedang memutar kembali orientasi pembangunannya bukan hanya kepada aspek ekonomi tapi kepada aspek spiritualitas. Kenapa? Karena angka pertumbuhan, angka bunuh diri di Jepang itu semakin tahun semakin meninggi. Nah, kita nggak tahu kenapa muncul masalah itu. Artinya kan ada tingkat stres yang tinggi di masyarakat Jepang ya. Korea juga sekarang mengalami hal yang sama. Banyak artis-artis Korea itu yang sekarang banyak ancaman bunuh diri. Gitu ya. Karena desakan apa? Mungkin desakan hal-hal yang sifatnya spiritual, bukan ekonomi teman-teman. Uang banyak tapi nggak bahagia misalnya gitu ya. Sama seperti di negara-negara Eropa dan Amerika. Itu menjadi masalah. Pertumbuhan ekonomi itu justru memunculkan konflik. Bukan memunculkan kesatuan ya. Jadi individualistisnya semakin tinggi. Nah itulah mengapa kita perlu melihat hukum pembangunan itu apa sih value-nya dan tujuannya hendak kemana. Gitu ya. Oke saya lanjutkan. Nah kalau kita melihat hukum pembangunan dalam konteks sistem teman-teman, maka hukum pembangunan itu adalah salah satu bentuk bagian dari sistem hukum. Jadi salah satu komponen ya, bukan satu-satunya komponen, salah satu saja. Jadi di dalam sistem hukum itu ada hukum-hukum lain atau subsistem lain, gitu ya. Nah, hukum pembangunan itu adalah salah satu komponen, bukan satu-satunya komponen yang yang bisa membuat kita paham bahwa pembangunan itu bersifat multidimensi. Ya. Nah, dalam kehidupan, dalam sistem hukum kita mengenal juga selain norma hukum. Nah, ini kita sudah pelajari di minggu lalu, teman-teman. Saya akan ulas sedikit saja. Dalam sistem hukum Indonesia itu ternyata ada sumber-sumber kaidah lain selain sumber hukum yang kita sebut sebagai norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Ketiga norma di atas bukanlah norma hukum, gitu ya, tapi menjadi norma yang sifatnya etis. Norma agama itu norma etis dan spiritual. Norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani adalah norma etika. Norma kesopanan itu norma adat istiadat. Yang kita anggap sebagai sumber-sumber pembentukan norma hukum. Jadi kalau kita ingin membentuk hukum, maka kita bisa mengambil tiga hal ini menjadi sumber acuannya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita ingin membangun industri minuman, maka kita harus melihat norma agama. Halal atau tidak.
gitu ya. Diizinkan atau tidak? Melanggar hukum agama atau tidak? Apakah akan membawa kemaslahatan umat atau tidak? Nah, itu norma agama. Kalau dia tidak membawa hal-hal tadi, maka sebaiknya jangan dibangun. Atau bisa kita gunakan metode yang lain. Sepanjang tidak melanggar kaidah-kaidah keyakinan keagamaan kita. Mengapa Pak? Karena Indonesia itu adalah sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Gitu ya. Lalu misalnya industri-industri lain, kita ambil contoh industri hiburan, ya, industri film, industri pendidikan, industri wisata, industri restoran, segala macam. Apakah kita ingin meniru industri wisata yang ada di Jepang atau Thailand, ya, dengan sedikit kebebasan? Atau kita membatasinya kepada norma-norma yang kita yakini sebagai local wisdom, ya? Nah, itu. Jadi kita perlu melihat apa sih yang dikonsumsi, bagaimana cara memasaknya, bahan-bahan apa yang boleh digunakan, itu berbeda teman-teman. Itulah mengapa standar penilaian restoran di Indonesia dengan di luar negeri itu berbeda. Gitu ya, kalau teman-teman hobi nonton MasterChef gitu ya, MasterChef Indonesia atau misalnya MasterChef luar negeri kan beda-beda ya, makanannya kan macam-macam. Kalau di Jepang mungkin macam-macam lah gitu ya, ikan apapun bisa digoreng atau daging apapun bisa dikonsumsi. Tapi kan di Indonesia nggak boleh, karena itu bisa melanggar norma etika, adat dan agama, gitu ya. Berbeda dengan di India teman-teman. Ya, kalau di India orang sana nggak makan daging sapi. Ada yang makan daging sapi, ada yang tidak boleh. Mengapa? Karena itu adalah hewan keramatnya bagi umat Hindu. Ya, kalau di India. Makanya di India itu tidak ada namanya stik sapi. Itu di sana itu mayoritas menggunakan daging ayam, ya. Makanya makanan kari ayam itu dari India banyak kan. Makanan yang berbumbu ya. Di luar itu nggak boleh. Nah, seperti di Arab Saudi itu ada beberapa hal yang tidak boleh dikonsumsi gitu ya. Sama seperti di Indonesia. Nah, lalu misalnya di Hong Kong mungkin berbeda gitu ya. Sama seperti juga di Cina itu mungkin sangat berbeda. Artinya industri yang dibangun itu harus melihat kepada 4 macam norma. Nah, kalau kita ingin membentuk norma hukum, maka kita bisa menggunakan norma-norma ini sebagai sumber hukumnya. Saya langsung saja ya ke slide nomor 7, teman-teman bisa buka di tempat masing-masing. Nah, saya akan menggunakan, teman-teman silakan ingat, pelajari mungkin atau silakan diulik-ulik. Ini adalah teori dasar. Teori dasar dan paling banyak digunakan untuk menganalisis atau memetakan sebetulnya hukum pembangunan itu termasuk ke dalam sistem hukum apa. Nah, menurut Friedman, saya menggunakan teorinya Friedman teman-teman. Friedman ini adalah salah satu ahli sosiologi hukum dari Amerika. Ya. Dia mencetuskan teori yang disebut dengan teori legal system atau sistem hukum. Friedman menyatakan bahwa di dalam sistem hukum manapun di dunia, termasuk Indonesia, selalu bertumpu kepada 3 unsur utama atau 3 elemen. Ya, pertama adalah elemen struktur, kedua namanya elemen substansi atau isi, yang ketiga namanya elemen budaya atau kultur. Nah, ketiga hal ini sifatnya saling bergantung. Mengapa Pak? Karena itulah ciri sistem. Saling berkaitan satu sama lain, saling mempengaruhi. Satu hilang, yang lain akan hilang. Satu buruk, yang lain akan menjadi negatif. Satu positif, yang lain akan menjadi positif. Satu berkembang, yang lain akan menjadi berkembang. Nah, itu disebut dengan sistem hukum. Nah, Friedman menyatakan sistem yang pertama kali biasanya ada adalah sistem elemen struktur. Ya, elemen yang ada itu namanya elemen struktur. Apa yang disebut dengan elemen struktur? Struktur hukum itu menyatakan bahwa ada tidaknya lembaga-lembaga penegakan hukum dan lembaga-lembaga yang menciptakan fungsi-fungsi hukum. Nah, itu namanya struktur. Jadi kalau dalam suatu sistem hukum seperti Indonesia misalnya, dia tersedia lembaga-lembaga penegak hukum atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi hukum, maka Indonesia memenuhi salah satu unsur tadi, yaitu disebut dengan elemen struktur. Contohnya apa Pak? Misalnya pengadilan, itu lembaga penegakan hukum, kejaksaan, kepolisian,
Mahkamah Agung. Lalu ada yang disebut kalau dalam hukum persaingan usaha itu namanya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, gitu ya. Lalu kalau dalam perpajakan itu kita mengenal namanya Direktorat Jenderal Pajak, Peradilan Pajak. Lalu dalam hal pembangunan pembangunan perbankan kita mengenal yang namanya Bank Indonesia. Ada yang disebut dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ada juga badan yang disebut sebagai LPS, Lembaga Penjamin Simpanan dan segala macam. Nah, itu disebut dengan elemen struktur. Yang bisa berbeda isinya atau karakteristik atau bentuknya atau komponen-komponennya dengan negara-negara lain. Kalau di Amerika, misalnya nggak usah jauh-jauh lah ya, di Malaysia misalnya. Di Malaysia itu mirip-mirip dengan Indonesia, ada namanya hukum agama. Tapi hukum agama di Malaysia dengan hukum agama yang diterapkan di Indonesia itu bisa jadi berbeda. Misalnya dalam hak waris Islam atau dalam hal wakaf, tanah dan segala macam. Itu berbeda hukumnya, meskipun sumbernya sama. Jadi secara struktur dia berbeda, ya. Lalu misalnya dengan Singapura beda karena Singapura itu strukturnya itu meniru Inggris. Kalau Indonesia itu banyak meniru Prancis dan Belanda. Jadi strukturnya berbeda. Kalau kita ambil contoh bandingkan dengan Swiss, gitu ya. Kalau di Swiss itu di sana tidak ada namanya militer. Kalau di Swiss tidak ada namanya TNI ya. Kalau di Indonesia ada namanya Tentara Nasional Indonesia atau namanya alat pertahanan militer lah. Kalau di Swiss nggak ada, karena di Swiss itu format negaranya adalah negara yang netral. Jadi Swiss termasuk negara yang tidak ingin masuk blok kanan atau blok barat, tapi disebut sebagai negara yang netral. Makanya di sana tidak ada namanya tentara. Kalaupun ada tentara di Swiss itu adalah tentara yang dia ambil dari komunitas Eropa. Ya. Nah itu strukturnya beda ya teman-teman. Di Indonesia ada namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Di Singapura ada nggak Pak? Tidak ada. Di Hong Kong ada. Ya, di Malaysia baru ada. Jadi lebih duluan kita bikin KPK dibanding mereka. Di Thailand ada tidak? Thailand ada. Lalu di Thailand, di Indonesia ada namanya Mahkamah Agung. Kalau di Thailand nggak ada. Yang adanya namanya Royal Court. Ya, peradilan puncak milik kerajaan. Namanya Royal Court. Kalau di Indonesia namanya Supreme Court. Mahkamah Agung. Mengapa Pak? Karena di Indonesia tidak menggunakan format raja, tapi presiden. Berbeda dengan di Thailand menggunakan format kerajaan. Ya. Nah, isi struktur itu bisa berbeda, tergantung kepada sejarah, budaya, dan perkembangannya, teman-teman. Masing-masing negara itu punya jalan sejarahnya masing-masing. Lalu elemen substansi, atau yang kita sebut sebagai isi hukum, isi dari norma-norma hukumnya, adalah seperangkat aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengikat, teman-teman, dan menjadi sumber-sumber hukum yang kita gunakan. Itu namanya substansi hukum. Atau dengan kata lain, peraturan-peraturan hukum tertulis dan tidak tertulisnya. Itu namanya substansi hukum. Contohnya apa Pak? Misalnya, di Indonesia kita mengenal undang-undang tentang pornografi. Ya, jadi kalau kita membuat konten video, TikTok, lalu kalimat, atau misalnya gambar yang bernada-nada pornografi, itu bisa dianggap melakukan tindak pidana pornografi. Mengapa demikian Pak? Karena kita mengenal undang-undang yang melarang itu khusus ya. Loh kalau di Thailand kok enggak? Karena di Thailand tidak ada. Di Thailand tidak ada undang-undang seperti itu. Karena di Thailand itu lebih bebas. Tapi di Thailand juga ada yang disebut dengan pelanggaran pornografi gitu ya, tapi tidak seketat di Indonesia. Nah, itu. Lalu undang-undang yang melarang tentang penggunaan ganja. Di Indonesia masih dilarang ganja sebagai konsumsi. Ya. Tidak boleh dipakai. Di Amerika boleh nggak Pak? Sekarang sudah boleh. Karena di sana sudah ada undang-undang yang melegalkan ganja. Untuk kebutuhan kosmetik, obat, ataupun kebutuhan industri makanan. Di Indonesia nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Karena itu masih menjadi tindak pidana.
Lalu di Indonesia diatur namanya dalam hal kebutuhan sosial nih misalnya ya. Di Indonesia diatur bagaimana cara orang menikah atau kawin, kira-kira gitu ya. Kalau teman-teman lihat di undang-undang kita tuh bahasanya tuh kalau kita pakai bahasa itu kadang-kadang kurang sopan. Undang-undang Indonesia tuh namanya undang-undang tentang perkawinan, bukan undang-undang tentang pernikahan. Jadi bahasanya itu masih pakai bahasa yang lama. Kalau kita dengar kan kurang enak ya. Apa namanya? Pak ya mungkin kalau secara populer boleh lah Pak, saya ingin menikah, itu sekarang lebih sopan kan. Tapi masih ada juga orang-orang tua zaman dulu bilang Pak saya ingin kawin gitu. Tapi itu kenapa? Karena undang-undangnya demikian. Teman-teman nanti boleh lihat tuh, namanya undang-undang tentang perkawinan ya. Itu bukan undang-undang tentang pernikahan. Walaupun maknanya sama lah gitu ya. Nah, di Indonesia kalau mau menikah teman-teman ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Ya teman-teman yang nanti kalau habis lulus pengen cepet-cepet nikah, baca dulu undang-undangnya Pak. Kalau apa yang perlu diperhatikan? Pertama harus seiman. Suka tidak suka ya harus seiman. Tapi kan masalah apa ya? Masalah cinta itu kan melewati batas agama Pak ya. Ya mungkin betul lah gitu ya. Tapi sayangnya di Indonesia itu kalau kita ingin menikah ya harus seiman. Nah, lalu bagaimana kalau awalnya tidak seiman? Ya mungkin salah satu pindah gitu ya. Tidak boleh dinikahkan secara tidak seiman. Tapi di negara lain bagaimana Pak? Boleh seperti di Singapura karena tidak dilarang. Jadi agama itu tidak menjadi ukuran orang menikah. Beda dengan di Indonesia gitu ya. Apakah itu hal baik atau hal buruk? Menurut saya hal baik. Ya, mengapa? Karena kepentingan untuk menikah itu pribadi, teman-teman ya. Pilihan masing-masing gitu ya. Cuma cara menafsirkannya berbeda gitu ya. Menurut saya sih cukup bagus. Kedua, pastiin dulu pasangan kita itu jangan sampai sama jenis kelaminnya. Tak boleh teman-teman. Itu bukan berarti kalau pacaran harus buka-bukaan, bukan ya. Jangan, saya tidak menyarankan demikian gitu ya. Kan cukup lihat KTP-nya kan ketahuan gitu kan. Meskipun kadang-kadang ada juga yang sulit dibedakan. Itu seperti kasus di India, teman-teman. Jadi di India tuh sekarang ada masalah banyak perempuan jadi-jadian di India. Di India tuh sekarang banyak sekali penipuan jadi di India tuh sekarang banyak laki-laki yang berkerudung. Tapi sebetulnya dia bukan perempuan. Nah, menjadi masalah ketika sampai menikah, ternyata dia laki-laki. Nah, itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Gitu ya. Jadi di Indonesia tidak boleh kalau kita menikah tuh sama jenis kelaminnya. Tapi bagaimana Pak kalau ada yang terjadi? Ya memang ada juga terjadi. Tapi sebetulnya itu tidak sah secara negara maupun mungkin secara agama. Ya menurut saya tidak sah secara agama. Menurut pendapat pribadi saya ya. Tidak sah secara agama. Nggak tahu kalau ada yang mengesahkan, nggak tahu ya. Tapi menurut pendapat saya mungkin sama dengan teman-teman secara agama itu tidak boleh. Gitu ya. Nah, tapi di negara lain boleh, Pak. Mengapa? Karena substansi hukumnya berbeda. Jadi kita tidak boleh menyamakannya. Itu. Jadi dalam konteks pembangunan, bisa jadi norma hukumnya bisa berbeda, teman-teman. Seperti contoh yang lain, undang-undang tentang perbankan syariah. Di Indonesia ada. Di Amerika tidak ada, tapi bisnisnya ada. Di Jerman tidak ada, tapi bisnisnya ada. Gitu ya. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi namanya substansi hukum, ya. Nah lalu dalam hal ini misalnya mana lebih cepat substansi hukumnya atau persoalan dalam masyarakat. Nah kita akan melihat pada dua kondisi ini yang akan kadang-kadang kita temukan ya teman-teman. Dalam beberapa hal hukumnya tidak ada tapi bisnisnya berjalan, pembangunannya berlangsung. Di sisi lain kegiatan pembangunan dipicu oleh hukum yang sudah berlaku. Contohnya apa? Contohnya Undang-Undang ITE. Begitu Undang-Undang ITE, bisnis e-commerce di Indonesia berkembang sangat pesat. Bahkan disebut sebagai salah satu yang tercepat di dunia. Nomor 1 atau nomor 2. Kita hanya kalah mungkin dari India dan Cina. Ya. Kalaupun kita nomor 3, kita hanya kalah dari dua negara tadi. Tapi kita merupakan
negara dengan pengguna internet terbesar di dunia katanya, melebihi Cina dan India, gitu ya. Itu dipicu oleh undang-undang ITE. Tapi sebaliknya, aplikasi Gojek contohnya itu lahir sebelum ada undang-undang hukum yang mengatur tentang transportasi online. Ya, jadi dulu dia sudah hadir duluan, tapi sebetulnya belum ada peraturan yang mengizinkan itu ataupun melarang. Nah, apa yang terjadi? Otomatis negara harus menyesuaikan sehingga muncullah peraturan Menteri Perhubungan yang mengizinkan aplikasi serupa, yaitu Gojek, Grab, dan yang lain. Padahal undang-undang ini dulu belum ada. Hukumnya lahir kemudian, ya. Nah, itu yang sekarang sedang terjadi. Teman-teman bisa lihat bahwa kadang-kadang bisnis itu lebih dulu hadir, tapi undang-undangnya tidak ada. Ya, nah, kita harus bisa membedakan mana yang legal, mana yang tidak. Jangan sampai kejadian seperti kasus-kasus investasi bodong belakangan ini, gitu ya. Nah, mungkin tidak ada hukumnya secara tegas, tapi ada undang-undang yang melarang yang namanya undang-undang tentang tindak pidana penipuan. Nah, itu disebut dengan substansi hukum. Lalu yang ketiga kita sebut sebagai kultur hukum atau budaya. Nah, budaya ini adalah nilai-nilai atau sikap yang mempengaruhi bagaimana bekerjanya hukum-hukum pembangunan. Nah, budaya yang kita sebut ini ada dua, teman-teman. Budaya negara, budaya resmi pejabat negara, budaya hukumnya pemerintah, dengan kata lain budaya hukumnya aparat pemerintah, dan budaya hukumnya masyarakat. Itu yang ada dalam budaya hukum kita. Budaya hukumnya aparat pemerintah dan budaya hukum masyarakat. Nah, kedua jenis budaya ini kadang-kadang saling bertabrakan, tidak sinkron. Ya, tidak cocok satu sama lain. Masyarakat minta industri miras itu tidak boleh karena budaya. Tapi di sisi lain pemerintah melihat itu investasi yang sangat menguntungkan. Nah, muncul konflik nih. Mana yang lebih diutamakan? Budaya hukum masyarakat atau budaya hukumnya pemerintah? Nah, itu sering kali terjadi, teman-teman ya. Nah, ketiga hal ini sangat menentukan gitu ya. Kalau ditanya Pak, mana yang lebih penting? Menurut saya tidak ada yang tidak terlalu penting, semuanya itu sama-sama penting. Dengan kata lain, kalau satunya itu tidak ada, maka yang lain itu biasanya akan kolaps. Atau sebaliknya, salah satu itu negatif, maka yang lain itu akan terganggu. Jadi ketiga hal ini sangat penting. Dan ketiga hal ini biasanya akan memunculkan satu sama lain. Gitu ya. Misalnya, budaya hukum di Indonesia mengenai jual beli tanah. Kalau di Bali, kalau orang jual beli tanah itu nggak boleh sembarangan, karena di sana kita harus bisa membedakan mana tanah pribadi, mana tanah adat. Beda dengan di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat itu tidak lagi dikenal tanah adat, tapi tanah pribadi. Nah, kalau di Bali teman-teman misalnya nanti suatu hari ya, misalnya punya uang cukup lalu pengen bikin villa di sana, hukum yang harus dilihat tuh bukan hanya hukum tentang pertanahan nasional, tapi harus kita lihat hukum adat pertanahan setempat. Karena berbicara tentang budaya hukum di sana. Nah, seringkali begitu itu tidak matching, lalu kita mencari cara bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu yang disebut dengan sifat dinamis dari sistem hukum. Nah, itu yang penting untuk kita ketahui, teman-teman. Jadi hukum itu sangat bersifat dinamis. Nah, itu elemen sistem hukum ya. Jadi ketiga hal ini teman-teman bisa lihat. Nanti teman-teman bisa bandingkan antara Indonesia dengan negara lain, boleh nanti dilihat. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk meneliti sistem hukum di negara lain, boleh. Misalnya Korea Utara, menarik untuk melihat di sana tuh apa sih isinya. Ada nggak peradilan di sana? Jangan-jangan nggak ada pengadilan ya. Ada nggak budaya hukumnya? Jangan-jangan nggak ada budaya hukum di sana. Jadi budaya masyarakatnya itu ya budaya negara sebetulnya, budaya kaisar yang dicangkokkan menjadi budaya setempat. Ya. Atau misalnya teman-teman bisa melihat seperti di negara di Malaysia misalnya, budaya hukum apa sih yang ada di sana, gitu ya? Sama nggak dengan Indonesia misalnya? Tuh, kalau dia memperlakukan persoalan-persoalan hukum pembangunan, ya. Nah, ini bahan-bahan yang kemarin saya sudah jelaskan ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang perlu dicatat adalah, saya ingin teman-teman bisa mencatat, karena di bahan saya tidak berikan ya. Ada dua jenis pembagian hukum. Bisa dicatat teman-teman masing-masing. Pertama, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
Hukum tidak tertulis dan tidak tertulis nanti teman-teman bisa baca di bahan. Itu ya. Ini adalah slide mengenai kelemahan dan kekuatannya antara kedua hukum tadi. Sederhananya adalah hukum tertulis itu adalah hukum yang biasanya diciptakan oleh negara. Itu hukum tertulis, teman-teman. Biasanya dituliskan atau dituangkan ke dalam dokumen tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak berasal dari negara, tapi biasanya berasal dari masyarakat. Seperti hukum adat. Nah, dia tidak tertulis. Tapi diingat-ingat melalui pengalaman, sejarah, dan ingatan-ingatan yang tinggal di dalam masyarakat. Gitu ya. Jadi kita bisa mengingat-ingatnya menurut sejarah leluhur atau budaya-budaya yang kita pelajari. Nah, pembagian kedua namanya adalah hukum publik dan hukum privat. Hukum publik, nanti teman-teman bisa cari bahan yang lebih lengkap ya, supaya tahu definisinya lebih pasti bagaimana. Nanti saya takut setengah-setengah memberikan definisinya ya. Hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum, jadi hubungan hukumnya diatur. Hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara, pertama, negara dengan masyarakat, kedua, badan pemerintah dengan badan pemerintahan yang lain. Itu namanya hukum publik. Jadi hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan masyarakat atau badan negara dengan badan negara yang lain atau badan pemerintah dengan badan pemerintahan yang lain. Nah, itu namanya hukum publik. Nah, dengan kata lain di dalam hukum itu terselip yang namanya kepentingan umum. Jadi dasarnya, asumsi dasarnya adalah demi kepentingan umum. Itu hukum publik. Nah, sebaliknya hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu yang lain. Sekelompok individu dengan sekelompok individu yang lain. Jadi dengan kata lain tidak ada kategori negara di dalamnya. Semua berbicara tentang hubungan sesama manusia. Nah, jadi kepentingan yang diusung adalah kepentingan pribadi atau kita sebut sebagai kepentingan privat. Gitu ya. Nah, itu namanya hukum privat. Nah, lalu kita berbicara tentang hukum pembangunan misalnya ya. Nah, kita ambil contoh teman-teman. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori tujuan hukum, kita akan melihat sebetulnya hukum pembangunan itu termasuk ke dalam hukum apa? Kita lihat teori yang pertama, namanya teori etis. Teori etis dalam hukum, ini mungkin sudah saya berikan sebentar di sesi minggu lalu ya. Teori etis itu menyatakan bahwa hukum pembangunan itu semata-mata untuk keadilan. Keadilan pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang merata, pembangunan yang berkeadilan sosial. Itu teori etis. Nah, dengan kata lain, kita harus melihat kalau semuanya itu adalah keadilan, maka kita harus melihat bahwa hukum pembangunan itu lebih condong kepada publik. Jadi lebih condong kepada kepentingan umum. Karena kalau dia condong kepada kepentingan privat, maka ada yang tidak dapat. Mengapa Pak? Karena dalam privat itu kan ada uang, ada barang. Hukumnya begitu ya. Hukumnya bisnis kan. Jadi dengan kata lain misalnya gini, kita ambil contoh dalam hukum kesehatan. Kalau orang yang tidak bisa beli jasa kesehatan rumah sakit, maka nggak bisa diperiksa oleh dokter. Kasihan dong Pak, mereka yang tidak punya duit. Iya betul. Jadi orang yang sakit, orang miskin yang sakit, otomatis udah nggak perlu mikir dua kali, udah nggak usah ke rumah sakit, nggak bakal bisa dibiayai. Karena siapa yang bisa bayar dokter? Nah, muncullah isu publik di sana teman-teman. Salah satunya dalam konteks kebijakan BPJS. Nah, kebijakan BPJS itu salah satu instrumen untuk menengahi antara kebutuhan privat dengan kebutuhan umum. Jadi kalau kita misalnya punya dana, kita boleh saja nggak pakai BPJS, pakai duit pribadi. Itu pelayanan kesehatan yang sifatnya privat. Ya, jadi kita beli jasa. Tapi kalau dalam konteks BPJS, maka negara yang menyediakan.
Negara yang menyediakan fasilitas kesehatan, lalu negara yang menggantikan biayanya. Itu disebut sebagai kepentingan publik. Itulah yang disebut dengan keadilan sosial, teman-teman. Tapi apakah dalam praktek selalu berkeadilan, Pak? Belum tentu, ya. Ada masalah begini, teman-teman. Ini masalahnya. Salah satu kendala dalam BPJS itu adalah syarat pendaftaran. Bagaimana kalau ada orang yang event mereka tuh tidak punya dana untuk mendaftar? Wah, Pak, kan cuma 65.000. Iya, bagi kita kecil. Bagaimana kalau teman-teman mungkin pernah main ke kampus kita ya, ada tukang becak yang dekat Istiqomah, mungkin pernah lihat ya. Yang kadang-kadang kalau tidur di becak itu bisa semingguan, teman-teman. Karena kalau pulang itu nggak ada duit. Mereka tuh pulang kepake becak. Jadi bayangin kalau pulang pakai becak udah nggak ada tenaga karena zaman sekarang siapa yang mau pakai becak, ya. Even mereka bayar BPJS itu nggak sanggup. Lalu kalau sakit bagaimana, Pak? Nah, itulah masalahnya. Masalahnya di situ karena BPJS sangat bergantung kepada siapa yang mendaftar. Nah, lalu orang yang mendaftar itu dikecualikan tidak termasuk dalam jaminan pelayanan kesehatan, betul sekali. Nah, dalam hal ini pemerintah punya PR, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ternyata ada yang tidak bisa menikmati jasa BPJS atau pelayanan kesehatan, teman-teman. Karena nggak bisa membayar biaya iuran BPJS. Sama seperti biaya pendidikan. Itu kan, sekolah di negeri mungkin murah, ya. Mungkin biaya sekolahnya cuma 20.000. Tapi ada nggak yang bisa membayar, yang tidak bisa membayar? Masih banyak. Lalu kalau begitu nggak bisa sekolah, Pak? Betul sekali. Nah, bagaimana pemerintah keberpihakannya terhadap masyarakat dalam strata seperti itu, dalam golongan seperti itu? Apakah dibiarkan untuk tidak sekolah atau bagaimana? Nah, itu menjadi isu publik, gitu ya. Makanya di negara lain itu sekolah itu gratis, teman-teman. Itu udah hukumnya. Saya tidak bilang teman-teman nanti demo ya Pak, kita minta pendidikan gratis ya, enggak ya. Maksudnya. Tapi di Indonesia itu memang agak aneh karena sekolah itu masih bayar. Di tempat lain tuh sampai SMA tuh udah gratis. Mungkin ada lah yang bayar tapi di SMA, tapi TK sampai SMP itu gratis. Nggak tahu kenapa di Indonesia tuh belum bisa ya. Saya juga masih bingung. Kalau pendidikan perguruan tinggi ya baru bayar. Even seperti Amerika bayar ya. Gitu. Nah, walaupun ada sistem beasiswa, tapi di Amerika pun sampai SMA itu gratis, teman-teman. Ya. Indonesia mungkin belum bisa ya. Nah, itu namanya teori hukum pembangunan dalam konteks keadilan. Lalu teori utilitas bagaimana, Pak? Nah, ini. Teori utilitas itu menyatakan bahwa pembangunan itu harus bisa dinikmati sebagian besar masyarakat. Sebesar-besarnya masyarakat Indonesia harus bisa menikmatinya. Kalau hanya dinikmati oleh segelintir elit atau sekelompok masyarakat kecil saja, maka itu sebetulnya tidak memberikan manfaat. Ada nggak contohnya, Pak? Banyak sekali. Teman-teman bisa lihat. Air mineral, saya selalu menyoroti air mineral ya, karena buat saya penting sekali. Mengapa? Teman-teman nanti boleh cek pasal 33 Undang-Undang 45. Kalimatnya apa? Coba dibaca pelan-pelan aja. Di situ disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat kalimatnya. Yang paling tegas itu disebut adalah air. Bumi abstrak. Bisa tanah, udara, tuh tanaman, tumbuhan. Kekayaan alam lainnya itu abstrak, bisa batu bara, minyak, segala macam. Tapi air itu dia jelas menyebut air. Tidak ada lagi zat lain selain air. Undang-Undang 45 itu. Digunakan sebesar-besarnya, semaksimal mungkin, teori utilitas, sebanyak-banyaknya. Sebesar-besarnya demi bumi air dan kekayaan lainnya digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Nah, sekarang menjadi masalah. Air mineral itu didominasi oleh perusahaan Danone, Prancis. Yang sebetulnya itu perusahaan asing. Nah, apakah kita melanggar pasal 33, Pak? Menurut saya sudah melanggar. Tapi bagaimana cara mengupayakannya, inilah yang belum. Saya juga nggak bisa jawab, ya. Kalau misalnya kita diskusi ya teman-teman nanti bisa menganalisis ya, menganalisis.
Kalau Pak Jokowi menggunakan logikanya Freeport, Pak Jokowi misalnya menggunakan dibisikin, Pak, kenapa nggak kita caplok Danone pakai skemanya Freeport? Freeport berhasil, Pak. Kita beli 50 triliun, pindah ke Indonesia. Yes. Sekarang emas itu jadi miliknya Indonesia. 50% plus 1 itu udah jadi milik Indonesia. Dengan kata lain, Freeport itu sekarang BUMN, teman-teman. Dulu perusahaan Amerika. Berhasil nggak, Pak? Berhasil. Tapi kenapa pemerintah nggak berpikir membeli Danone? Danone itu dibeli, jadiin BUMN. Bukan? Wah, berarti kan air itu jadi miliknya Indonesia. Belum lagi kita lihat perusahaan asing yang lain ya, teman-teman. Le Minerale ya. Nestle. Le Minerale itu Nestle ya. Nestle itu Prancis juga. Nestle itu Prancis. Susu Nestle itu Prancis. Denko Nestle itu Prancis, teman-teman. Paling kalau produk lokal tuh Amedis, Cleo, Ron 88 mungkin ya. Kalau di Indonesia tuh Tirtawening mungkin ya, punyanya PDAM Kota Bandung itu. Tapi itu kan kalau persentase kecil lah di Indonesia, mungkin nggak nyampe 5%. Yang besar itu yaitu Nestle, Danone, dan yang lain-lain. Nah, kenapa pemerintah Indonesia nggak berpikir ke situ ya, mungkin ya. Nah, itu saya nggak tahu juga, teman. Tapi itulah masalah kita ya. Untungnya Indonesia masih mengerem untuk PLN, masih Indonesia, listrik itu masih didominasi oleh PLN, minyak masih Pertamina. Untungnya batu bara itu kita masih menjadi tuan rumah. Batu bara kita masih menguasai 70% itu masih perusahaan lokal, Bakri, Medco itu masih perusahaan Indonesia, gitu ya. Emas sudah balik ke Indonesia, gitu ya. Antam dan Freeport sudah kembali ke Indonesia. Nah, yang sekarang masih didominasi itu ada perusahaan kereta api, itu masih PT KAI, tidak ada yang lain. Nah, menjadi persoalan ketika nanti kereta cepat jadi, nah itu kan adalah konsorsium ya, modelnya konsorsium Cina dengan Indonesia. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, lalu pesawat itu banyak yang swasta, teman-teman, tapi swasta Indonesia. Garudanya malah udah bangkrut. Nah, itu isu-isunya ya. Jadi ada persoalan isu pembangunan di sana. Lalu ketiga adalah teori campuran, menyatakan bahwa hukum pembangunan itu untuk ketertiban sosial. Nah, jangan sampai kita ribut. Ya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya, mudah-mudahan ya. 5-10 tahun ke depan, kita sedang direncanakan menjadi negara kalangan atas. Jadi termasuk ke dalam top 10-nya negara kaya di dunia. Yang sama seperti Korea dan Hong Kong dan Jepang. Jadi akan muncul banyak generasi-generasi muda, generasi menengah ke atas yang baru. Atau konglomerat-konglomerat baru di Indonesia sekarang udah muncul. Tapi apakah itu akan membawa kita kepada perpecahan? Itu disebut dengan teori campuran. Jadi jangan sampai kita melanggar pembangunan itu berujung kepada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jangan sampai malah membawa kepada hal-hal yang negatif. Atau malah melanggar pada sila kedua, kemanusiaan yang dalam beradab. Karena semua diukur dengan materi. Ya. Nah, kalau kita ambil dalam konteks itu, maka kita bisa melihat hukum pembangunan itu lebih dominan kepada hukum publik. Ini menurut pendapat saya. Sebaiknya lebih dianggap dominan kepada hukum publik. Jangan sepenuhnya diserahkan kepada hukum privat. Karena kalau itu diserahkan kepada hukum privat, semuanya akan diprivatisasi. Pendidikan dijual beli. Bagi yang nggak bisa beli, mohon maaf. Kesehatan diperdagangkan. Bagi yang nggak bisa bayar rumah sakit, nggak bisa dapat jasa dokter. Gitu ya. Transportasi diperjualbelikan, tidak ada subsidi. Gitu ya. Kuota internet diperjualbelikan, tidak ada subsidi kuota dari Kementerian Pendidikan. Beli minuman harus bayar, air mineral. Tidak ada lagi yang namanya air mineral gratis. Semua berbayar. Gitu ya. Menggunakan jalan semua berbayar, tidak lagi namanya jalan umum, semua jalan tol. Nah, kita perlu melihat dalam hal itu hukum pembangunan harus kita lihat juga sebagai dominannya hukum publik demi kepentingan umum. Jangan sampai semuanya adalah kepentingan privat. Nah, inilah yang mengapa saya termasuk orang, saya sendiri ya teman-teman mungkin punya pandangan yang berbeda, silakan saja. Tidak masalah, saya sendiri sangat tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja karena itu mayoritas pro kepada investasi, pro kepada investment. Jadi memudahkan investor masuk tapi dengan mempermudah kondisi di dalam.
Kira-kira gitulah ya. Ada hal baik, mungkin banyak juga hal yang negatif karena seolah-olah tidak ada pengawasan teman-teman, gitu ya. Jadi semuanya itu diukur dengan materi, ya. Masih untung, nah ini yang salah satu contoh. Masih untung di Bandung terutama, masih untung di Bandung itu rumah di atas rumah di bawah 5M itu nggak boleh dibeli oleh orang asing. Masih untung ya. Bayangkan kalau semua tipe rumah itu boleh dibeli oleh WNA, maka orang Indonesia pasti nggak akan punya rumah. Paling yang sanggup beli rumah yang bisa, karena harganya udah gila-gilaan, seperti di Bandung. Orang mungkin nggak akan punya rumah, orang Indonesia sendiri nggak punya rumah, gitu ya. Itu yang jadi masalah. Nah itu yang sekarang menjadi masalah di Singapura dan Hong Kong. Karena di Singapura dan Hong Kong orang tuh banyak jadi penyewa, bukan pemilik rumah. Karena di sana sangat mahal. Karena di sana tuh tanah banyak jadi gedung perkantoran. Sementara properti tempat tinggal itu sekarang apartemen, semuanya nyewa. Yang punya apartemen itu perusahaan asing. Itu sekarang persoalan Hong Kong dan Singapura. Jadi tanahnya punya orang Hong Kong, tapi apartemennya punya orang asing yang disewain ke orang Hong Kongnya. Nggak boleh beli karena mahal. Ya, rumah di Hong Kong tuh luar biasa gila. Mungkin tidak ada lagi ratusan juta ya teman-teman, tapi mudah miliaran mungkin seperti di Singapura. Untung Indonesia belum ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi itu mungkin sekilas teman-teman nanti bisa baca. Saya akan langsung saja ke ini ya, mungkin ini saja. Nah, langsung ke sini. Atau saya mulai dengan di sini nih teman-teman. Nah, bagaimana hukum pembangunan supaya efektif, Pak? Nah, inilah 5 syarat yang menurut Paul Diaz, ada di bawah penulisnya Paul Diaz menyatakan ada 5 syarat efektivitas hukum pembangunan dalam konteks hukum pembangunan ya. Hukum pembangunan itu efektif kalau itu mudah dipahami. Jadi jangan sampai yang paham itu cuma dosennya, tapi mahasiswanya nggak paham karena bahasanya rumit. Nah, itu jangan sampai. Kalau misalnya rumit ya dipermudah saja supaya orang bisa baca, gitu ya. Lalu yang kedua, sosialisasi. Sangat penting sekali sosialisasi supaya masyarakat luas itu mengetahui apa sih hukum pembangunan yang diciptakan. Orang kalau mau beli, sekarang kan ada peraturan ya katanya ya. Saya juga belum mengetahui jelas. Kalau mau bikin SIM itu sekarang harus ada kartu BPJS. Nah itu kalau orang yang nggak punya BPJS berarti nggak boleh punya SIM dong Pak. Betul sekali. Gitu. Nah, jadi kalau nggak punya BPJS, orang nggak bisa punya motor, punya mobil. Nah itu jadi masalah. Ternyata banyak juga yang tidak tahu karena tidak ada sosialisasi. Kita mungkin tahunya hanya lewat media, TikTok, segala macam. Ya. Nah sementara kan media sosial tuh sekarang kan ada masalah ya teman-teman mungkin sudah bisa memahami nih. Tidak semua di media sosial itu adalah disebut dengan truth atau kebenaran ya. Jadi yang disebut dengan true news itu media sosial belum tentu. Tidak semua media sosial itu menyatakan true news. Bisa jadi fake news. Tuh. Teman-teman bisa lihat lah. Beritanya mengenai kecelakaan, tuh ya. Beritanya misalnya mengenai demonstrasi, tapi isinya itu nanti respon para netizen. Padahal respon netizen itu kan sebenarnya itu bukan pihak pertama ya, tapi pihak kedua. Nah itu penting sekali teman-teman. Itu disebut dengan sosialisasi. Itu sangat penting. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya efektif? Nah perlu yang namanya persuasif. Ya, peraturan-peraturan itu diperkenalkan atau disosialisasi dan dibujuk. Maksudnya itu persuasif itu diajak masyarakat itu diajak supaya mereka lebih paham. Ya, itu yang ini poin nomor 3 ini menjadi masalah waktu kasusnya vaksin, teman-teman. Kasus vaksin itu salah satunya ini. Bagaimana memobilisasi masyarakat untuk menerima vaksin. Gitu, karena beritanya berseliweran antara halal dan tidak halal. Penting nggak Pak? Penting. Gitu ya. Kalau tidak halal kan bagi umat muslim tidak bisa dikonsumsi. Itu menjadi masalah yang sifatnya keagamaan, teman-teman. Bukan hal yang main-main ya. Nah, untungnya MUI dan NU itu berhasil mempersuasif masyarakat untuk melihat vaksin itu sebagai kebutuhan yang sifatnya kesehatan. Lalu
bisa menyelesaikan perkara. Nah ini, jangan sampai malah memunculkan masalah baru. Gitu ya. Jangan sampai malah memunculkan masalah-masalah baru. Itu banyak sekali kasusnya. Tuh, lalu yang ketiga, diterima oleh masyarakat. Nah inilah, hukum itu akan menjadi efektif kalau kita bisa menerimanya dengan legowo. Jangan sampai banyak yang tidak menerima. Nah bagaimana dengan konteks di Indonesia Pak? Nah ini kita lihat. Banyak sekali faktor-faktor bagaimana hukum pembangunan itu akan efektif. Ya, teman-teman bisa melihat 8 komponen ini atau 8 faktor dan bisa melihat salah satunya itu sebagai salah satu alat analisisnya. Pertama misalnya dari segi peraturan. Peraturannya sudah memadai atau tidak? Nah, itu diterima atau tidak, atau justru malah memunculkan konflik gitu ya. Lalu misalnya dari segi politik pembentukan hukumnya gitu. Apakah semua anggota dewan itu bisa dipercaya? Itu masalah politik, teman-teman. Undang-undang perkawinan itu sekarang sedang direvisi. Sejak dulu sedang direvisi katanya, tapi belum selesai. Nah, kita kan takut ya. Takutnya bagaimana, Pak? Takutnya itu tadi, kalau pasal 1 undang-undang perkawinan itu diubah, ya, maka bisa berubahlah semua syarat perkawinan di Indonesia. Misalnya, sekarang sedang dipertimbangkan perkawinan itu tidak harus seiman. Sedang dipertimbangkan. Kalau teman-teman mengikuti kasus-kasus seperti ini, berapa kali Mahkamah Konstitusi memutus perkara tersebut, tapi selalu menolak. Jadi MK selalu melihat bahwa perkawinan secara seiman itu ada hal yang sifatnya sangat penting. Ya, kita belum bisa meniru Singapura, Hong Kong, Amerika, Thailand segala macam, belum bisa. Karena itu akan menyebabkan perubahan sosial budaya besar-besaran. Nah, kalau itu diubah ya mungkin tidak terlalu mengerikan ya mungkin. Tapi bagaimana kalau pasal lain yang diubah, yaitu pasal tentang subjek pernikahan, yaitu harus pria dan wanita. Nah itu kalau diubah, berubahlah semuanya, gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Nah itu, siapa yang membentuk undang-undang? Parlemen, DPR di Jakarta. Apakah kita bisa mempercayainya? Nah itu menjadi masalah isu politik hukumnya. Kita perlu melihat itu, ya. Siapa yang menjadi pembentuk undang-undangnya? Lalu siapa yang melaksanakan hukum, ya? Nah, mungkin hal-hal lain ini, kompleksitas kekuatan sosial politik, ya, tarik menarik antara negara dan warga negara itu sangat penting kita lihat, gitu ya. Contohnya yang paling jelas itu pada Undang-Undang Cipta Kerja antara tenaga kerja atau buruh dengan pemerintah, karena banyak hak-hak buruh itu yang dipotong, dipangkas, tuh. Seperti sekarang ini JHT, jaminan hari tua, kemarin disebut dibayarkan kalau dia sudah tua, karena pro dan kontra sekarang dibalikkan lagi seperti sedia kala, ya. Nah ini karena kompleksitas kekuatan sosial politik, ya. Nah kita bisa melihat pemerintah itu tahu sepertinya kurang yakin ya, atau seperti kurang konsisten lah antara apa yang dibuat dengan yang dicabutnya, ya. Kemarin dibuat kok sekarang tiba-tiba dicabut, ya. Dan itu kesannya kurang yakin gitu, atau kesannya kurang konsisten dengan kebijakan yang dibuat. Nah itu saja mungkin teman-teman. Nah ini mungkin karakteristik utama kita yang membedakan sistem hukum kita dengan negara lain ya. Hukum di kita itu dipengaruhi oleh hukum-hukum Belanda karena zaman dulu kita dijajah Belanda, gitu ya. Lalu ada hukum agama yaitu agama Islam, lalu hukum adat istiadat yang masih berlaku di sebagian kecil wilayah Indonesia. Dan ideologi hukum kita adalah ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen. Ini karakteristik sistem hukum termasuk hukum pembangunan yang ada di Indonesia. Oke baik, mungkin itu saja teman-teman bahan tertulis yang bisa saya berikan sebelum kita nanti lanjutkan via chatting sampai jam 4. Kalau misalnya teman-teman ingin diskusi boleh atau bertanya jawab. Nah sebelum saya tutup kita bisa pakai 10-15 menit teman-teman. Di jam saya sudah jam 5.15. Jadi kita tutup di jam 3:30. Kalau ada yang mau diskusi atau bertanya atau misalnya sharing pendapat boleh. Silakan teman-teman. Kita bisa pakai waktunya 15 menit. Boleh? Ya, adakah yang ingin bertanya?
Silakan teman-teman atau diskusi. Oh iya boleh dengan Firly ya? Iya Pak. Iya oke, silakan Firly. Mau izin bertanya, kan Firly tuh ngelihat gitu Pak di Kota Bandung tuh di sekolah-sekolah kayak SMP, SMA kayak gitu, kayak dari dulu sampai sekarang tuh banyak banget pungli gitu Pak, kayak nyogok gitu mau masuk ke sekolah favorit kayak gitu. Iya. Kan kayak mengapa gitu hal tersebut tuh masih terjadi gitu di Indonesia. Padahal kan udah ada hukum tertulis. Terus mengapa gitu pemerintah tuh nggak memperketat gitu peraturan itu. Terima kasih Pak. Oke baik. Itu pertanyaan Firly sangat bagus sekali dan sangat kontekstual ya. Dan ya itu memang sangat teman-teman tadi mungkin ada yang menyimak ya. Jadi kita ambil contoh misalnya di Kota Bandung lah ya. Mengapa sih banyak sekali terjadi pungli ya, pungli atau mungkin bukan pungli ya, tapi bisa jadi di satu sisi kalau pungli itu kan biasanya pungutan liar, jadi ada yang memungut gitu ya, jadi kita terpaksa membayar. Tapi mungkin juga ada demand itu maksudnya ada permintaan. Teman-teman mengerti ya, dalam ekonomi itu ada supply dan demand. Kalau ada permintaan pasti ada penawaran, kira-kira gitu ya. Mungkin banyak orang tua di Bandung itu yang masih terkesima dengan prestise sekolah. Bisa jadi ya. Jadi kalau misalnya ibu bapaknya dulu misalnya alumni dari SMA 5, SMA 3 Bandung itu kan the best favorit ya. Secara tradisi itu bagus, pengen anaknya masuk situ gitu ya. Lalu mungkin anaknya bisa masuk situ, cuma supaya karena takut kehilangan kuota gitu, lalu menggunakan berbagai cara untuk dapat beli kursi gitu ya. Nah jadi itu artinya ada demand ya. Jadi ada tuntutan permintaan dari orang tua murid atau siswanya, lalu muncullah praktik-praktik seperti itu gitu ya. Nah mengapa itu bisa terjadi? Pertama mungkin Firly, tadi yang saya sebutkan karena memang masih menjadi tradisi. Budaya di Indonesia itu tampaknya belum hilang yang disebut dengan budaya prestise ya. Prestise. Itu pun terjadi dalam masyarakat modern di Amerika, Eropa itu terjadi. Bedanya di sana itu budaya hukumnya sudah lebih mapan atau disiplin. Jadi di sana itu kalau tidak sesuai dengan peraturan mereka fair itu adil. Ya udah kalau saya nggak bisa masuk ya sudah gitu. Mereka jarang ada yang melakukan pintu belakang segala macam atau misalnya pintu belakang, pintu samping, pintu bawah, pintu depan, pintu laci gitu ya. Misalnya ada pintu yang lain lah. Di sana tuh kayak di Amerika itu atau kita ambil contoh Singapura lah yang sangat ketat. Pendidikan di Singapura itu sangat ketat luar biasa gitu. Jadi kalau mereka tidak bisa masuk, that's it sudah. Udah nggak usah dipaksa cari sekolah lain. Nah di Indonesia mungkin belum sampai ke situ gitu ya, karena mungkin tradisi dan budaya dan ada sifat-sifat sejarah ya, mungkin sejarah masyarakat yang masih tinggal ya. Dan itu terjadi di banyak wilayah juga, bukan hanya di Bandung, di Jogja juga saya pernah tinggal di sana, sama juga teman-teman. Jadi ada di Palembang juga saya di sana tinggal tuh dulu, sama juga teman-teman ya. Jadi ada tradisi-tradisi seperti itu. Nah, itu mungkin tidak menjadi masalah kalau tidak ada budaya-budaya negatifnya seperti pungli dan segala macam tadi. Artinya kan kalau budaya-budaya itu muncul berarti kan ada sifat karakteristik yang tidak fair. Tidak adil gitu ya. Tidak adilnya bagaimana Pak? Bagaimana kalau orang dia anak muridnya tuh layak masuk situ, tapi karena dia tidak punya modal atau misalnya kemampuan biaya yang cukup, kursinya hilang. Gitu ya. Sementara begitu dia masuk, maka ada jalan misalnya dia untuk berkembang lebih pesat gitu ya, dibanding dengan sekolah-sekolah yang biasa. Nah, itu efek negatifnya. Kalau saya boleh menjawab, mungkin itu adalah budaya kita yang mungkin belum bisa hilang, itu pertama. Gitu ya. Budaya kita yang dari dulu itu masih menganggap sesuatu hal itu ada prestisenya, gitu ya. Lalu yang kedua, supply dan demand. Itulah mengapa saya kadang-kadang tidak setuju dengan pendidikan yang berbayar, teman-teman itu, karena itu membuat sekolah itu menjadi punya harga, bisa dipahami ya. Jadi sama seperti kalau kita milih kuliah,
Tuh. Oh, kalau misalnya kita tidak sanggup biayanya di tempat lain, udah cari yang biasa aja deh gitu misalnya. Itu kan ada transaksi ekonomi. Kalau dalam hal kuliah mungkin wajar. Karena itu levelnya udah perguruan tinggi ya. Ada yang ingin, ada yang tidak. Tapi kalau levelnya sekolah dasar atau wajib belajar, menurut saya itu harusnya nggak perlu biaya, tidak perlu biaya, ataupun kalau biayanya itu minim saja. Karena kalau dia ada biaya, orang akan menganggap komoditas. Teman-teman bisa paham ya, komoditas itu artinya sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Nah, itu. Jadi kalau orang nggak bisa beli kursi di SMA 5, ya udah pilih SMA lain yang biasa. Padahal mungkin ada hal-hal yang ingin dicari selain dari prestise tadi gitu kan. Nah, itu mungkin yang belum bisa diselesaikan. Dan itu yang saya tidak tahu mengapa, teman-teman. Penelitian saya dan teman-teman di Politeknik dan Bandung, kami pernah meneliti mengapa sih pendidikan gratis itu tidak pernah bertahan lama. Kebijakan pendidikan gratis itu tidak pernah bertahan lama. Selalu bersifat temporer. Sementara itu dalam artian kalau ada kebutuhan politik. Ternyata teman-teman, menurut hasil yang kami dapat, itu karena ada supply dan demand. Gitu. Karena orang masih takut untuk melihat pendidikan itu sama rata. Gitu ya. Jadi orang nggak mau melihat pendidikan di desa itu sama baiknya dengan di kota. Gitu. Kategori itu yang belum bisa hilang. Jadi orang masih melihat kalau di desa itu yang biasa aja, di kota itu lebih baik. Itu. Sementara kalau di negara lain itu sudah nggak begitu. Khusus dalam aspek pembangunan pendidikan ya, teman-teman ya. Memang di sana masih ada masalah ya, terutama masalah pendidikan, penyediaan guru berkualitas. Di Amerika pun sama. Yang bagus itu Singapura. Katanya salah satu pendidikan terbaik di dunia itu adalah Singapura dan di Swedia. Swedia dan Singapura itu salah satu contoh dua negara yang menjadi contoh di dunia untuk mendapatkan model pendidikan yang bagus. Tapi kedua-duanya di sana tuh sudah gratis, teman-teman. Sana tuh udah gratis. Yang bayar tuh perguruan tinggi. Gitu ya. Yang saya heran tuh kalau Brunei bisa, kenapa kita nggak bisa gitu ya? Itu kadang menjadi pertanyaan. Brunei itu sampai perguruan tinggi itu gratis, teman-teman. Indonesia tuh nggak tahu kenapa ya. Itu mungkin kita perlu bikin seminar ya tentang itu. Mengapa tidak gratis? Teman-teman, saran saya coba golkan di APN, teman-teman per di APN nggak munculkan lagi ya. Saya mancing teman-teman nih, memancing teman-teman kemana pendidikan gratis di Indonesia. Pasti sangat menarik, teman-teman. Nah itu mungkin Firly ya. Jadi mungkin persoalan itu gitu ya. Tapi itu tentu saja masih bersifat hipotesis karena kita perlu menjawab perlu melakukan penelitian yang lebih lanjut. Sebetulnya akar masalahnya itu apa gitu ya. Tapi kalau saya boleh menjawab itu karena adalah transaksi ekonomi yang masih supply dan demand sehingga itu memunculkan yang namanya kebutuhan gitu ya. Mungkin itu ya Firly ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin masih ada satu pertanyaan lain mungkin nih yang boleh kita diskusikan atau ya sharing pendapat boleh. Atau ada teman-teman yang ingin menanggapi pendapat saya atau pertanyaan dari Firly tadi boleh. Ya, silakan Ariana. Ariana mungkin ada yang mau disampaikan. Iya Pak, izin bertanya. Soal tadi elemen sistem hukum kan salah satunya itu ada budaya hukum ya Pak. Nah, sekarang itu budaya di Indonesia itu di masyarakat yang lebih modern di Indonesia itu semakin mengarah ke barat dan tentunya semakin mengarah ke lebih bebas gitu Pak. Nah, sedangkan ada beberapa masyarakat juga yang memiliki standar etika misalnya lebih tinggi gitu, kayak ini tuh sebenarnya nggak boleh. Nah, menurut pandangan hukum yang dimana hukum itu tadi seperti yang Bapak sebutkan bersifat dinamis, dapat berubah-berubah. Nah, kalau untuk hal itu gimana Pak? Lebih baiknya apakah mengikuti budaya yang semakin bebas atau tetap mempertahankan hal-hal yang sudah ada standar etikanya dari dulu Pak? Sedangkan sifat hukum itu bersifat dinamis gitu Pak. Nah, pertanyaan yang sangat bagus dari Ariana. Nah, ini pertanyaan yang kompleks ya Ariana ya. Jadi kita berbicara apa sih peran hukum ya mungkinnya.
bagaimana sih peran hukum dalam mengatasi budaya yang sifatnya sekarang lebih hedon, mungkin ya, lebih bebas. Saya mungkin tidak perlu, mungkin belum sampai ke dalam tahap hedon lah ya, tapi mulai ke barat-baratan gitu ya, atau mungkin ada yang lebih ke Korea-Koreaan Pak sekarang gitu kan, itu kan apa misalnya lebih ke arah ke budaya-budaya Amerika misalnya gitu ya. Nah, itu lebih kecondongannya sekarang seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang terasa problemnya itu sekarang, teman-teman. Ambil contoh saja ya, ambil contoh dalam hal etika berkomunikasi, teman-teman bisa menyoroti. Kalau teman-teman tertarik dalam etika menyoroti, mempelajari tentang komunikasi politik, ataupun komunikasi pemerintahan, ataupun komunikasi massa, teman-teman sekarang bisa lihat etika komunikasi atau sosialisasi di medsos itu sekarang bagaimana sih? Teman-teman bisa bikin survei kecil-kecilan ya, mungkin di Twitternya atau di Facebook. Menurut kamu lebih sopan pakai kalimat ini atau kalimat bagaimana? Nanti teman-teman bisa lihat. Oh, 70% lebih senang menggunakan kata-kata ini. Atau misalnya teman-teman bisa lihat, menurut kamu kalau menyapa orang lain tuh mana yang lebih enak? Ucapkan salam lebih dahulu atau langsung saja? Itu teman-teman bisa bikin survei. Nanti dari situ teman-teman akan pasti terkejut ya, bahwa ada standar etika yang boleh dikatakan sekarang sudah mulai bergeser di Indonesia gitu ya. Tergantung sasaran teman-teman, misalnya sasaran milenial kah atau orang tua gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana Pak cara mengatasinya atau menjawabnya? Nah, pertanyaan Ariana tuh tadi ada dua objek ini. Budaya dan hukum. Budaya dan hukum itu dua hal yang berbeda. Meskipun kedua-duanya itu bisa jadi dalam satu wadah, yaitu sistem hukum. Hukumnya substansi hukum, budayanya budaya hukum. Nah, pertanyaannya begini. Kalau misalnya, ini teman-teman boleh sambil diskusi ya. Kalau suatu hari pemerintah, agak usah jauh-jauh lah ya. Pak Joni, teman-teman tahu Pak Joni ya, Pak Dr. Joni Daud itu Direktur Politeknik kita ya. Kalau suatu hari Pak Dr. Joni Daud atau misalnya Bu Nita, Kaprodi kita, mengeluarkan keputusan bahwa semua mahasiswa Prodi APN wajib menggunakan jas alma mater setiap masuk kuliah. Teman-teman setuju nggak? Setuju atau tidak? Kira-kira wajib menggunakan jas alma mater, pakai pakaian, tidak boleh pakai jeans, harus pakai sepatu, lalu wajib pakai jam tangan, wajib bawa laptop, wajib dandan dulu, itu macam-macam lah ya. Atau misalnya wajib pakai parfum, lalu wajib macam-macam, wajib pakai handphone ini, pakai handphone itu. Nah, kira-kira gimana? Setuju atau tidak, teman-teman? Tujuannya supaya estetika, misalnya tujuannya supaya terlihat lebih indah, lebih rapi, lebih bersih, atau kampus kita tuh terlihat lebih estetika. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Setuju atau tidak dengan pendekatan itu? Oke, nanti silakan dijawab ya. Kalau saya dijawab setuju nggak? Saya nggak setuju. Buat saya nggak setuju. Kalau dilarang pakai kaos ya bolehlah, tapi jangan dilarang misalnya harus pakai baju ini, pakai jam tangan, nggak boleh pakai jeans gitu ya, mungkin ya. Itu kalau saya, gitu ya. Kalau teman-teman ya mungkin berbeda. Artinya apa Pak? Artinya ada hal-hal yang tidak bisa diatur oleh hukum secara mengikat, teman-teman. Itulah yang kita sebut sebagai area privat, atau yang kita sebut sebagai aspek budaya. Budaya itu sebagian besar termasuk area pribadi yang tidak bisa disamakan. Meskipun alasannya keadilan. Karena kalau itu disamakan, justru akan memunculkan ketidakadilan atau konflik. Gitu. Karena mungkin ada teman-teman yang pengen ke kampus tuh pakai motor atau jalan kaki. Kalau misalnya diwajibkan semuanya pakai sepeda motor, sementara ada yang pengen bawa mobil, nah itu menjadi masalah. Gitu ya. Atau ada yang diwajibkan karena kita eko kampus semua pakai sepeda. Nah, muncul masalah ya, kalau rumahnya dekat nggak apa-apa kan, tapi rumahnya kalau di rumahnya di Kopo wajib pakai sepeda,
sampai di kelas kan udah lemas ya teman-teman ya, udah nggak bisa kuliah gitu. Nah itu artinya ada budaya perilaku yang tidak bisa diatur oleh hukum karena termasuk budaya privat. Itulah aspek budaya. Tapi bagaimana caranya supaya budaya negatif itu tidak mempengaruhi budaya hukum? Karena takutnya orang banyak melanggar hukum. Nah kita bisa bermain dalam area peraturan. Mana yang bisa diatur oleh hukum, mana yang dilepaskan saja kepada etika. Nah itu pilihan masing-masing. Sebagai contoh begini, di Indonesia tidak dilarang kita menggunakan kaos apa. Mau pakai kaos potongan leher, potongan tangannya terpotong atau perutnya kelihatan, tidak masalah. Yang penting area yang lain tidak boleh kelihatan. Lalu Pak, ada nggak yang melanggar? Ada saja. Seperti artis itu kan, ada artis yang kadang katanya tuh di pinggir jalan dia, mohon maaf ya, telanjang bulat kan gitu. Dilarang nggak Pak? Yang mungkin nggak dilarang secara etika. Etika yang dia pahami ya teman-teman ya. Etika yang kita pahami itu mungkin berbeda. Tapi ternyata ada hukum yang melarang itu, yaitu undang-undang pornografi. Di salah satu pasalnya diatur bahwa dilarang mempublikasi sesuatu hal yang bersifat pornografis atau mengundang-undang hal-hal yang sifatnya pornografi. Itu ada, nanti teman bisa baca. Nah, perbuatan itu, meskipun itu perbuatan pribadi, dia bilang itu perbuatan privat saya, tapi ada hukum yang melarang itu secara pidana. Makanya bisa dijatuhkanlah hukum pidana. Nah, mungkin dengan cara itu, Ariana, hukum bisa bermain. Tapi persoalannya tidak semua bisa diatur oleh hukum, karena justru kalau diatur secara ketat akan menyebabkan justru ketidakadilan. Masyarakat akan menjadi kaku dan tidak kreatif atau tidak inovatif. Seperti Korea Utara. Korea Utara itu semuanya seragam. Baju sekolah, lagu, alat musik itu semuanya punya negara. Ya, mereknya namanya merek Kim Jong Un. Mungkin kasurnya juga merek Kim Jong Un. Tasnya mereknya Kim Jong Un. Semuanya punya negara. Mereka tuh nggak pernah mengenal perbedaan. Justru kalau ditanya, kamu kok bisa suka nggak lagu ini? Mereka akan bingung menjawab. Karena mereka tidak terbiasa diberikan sesuatu yang berbeda. Semuanya disediakan oleh negara. Karena itulah ketika rajanya meninggal, mereka takutnya luar biasa. Seperti kehilangan agama. Jadi ibaratnya sama seperti kita. Seperti kita kehilangan keyakinan itu kan sesuatu yang menakutkan ya teman-teman ya. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Wah Pak, saya takut sekali kemarin karena saya seperti kok jadi orang yang kehilangan iman misalnya gitu. Korea Utara seperti itu. Karena mereka melihat kaisar itu seperti Tuhan bagi mereka. Jadi kalau hilang itu seperti ada sesuatu yang mengerikan teman-teman. Nah itu di Korea Utara. Indonesia belum. Tapi efek negatifnya adalah yaitu gempuran budaya barat itu sangat tinggi. Kalau kita tidak bisa memfilter atau negara tidak menyediakan filter, maka kita bisa menjadi masyarakat yang cenderung kepada hedonisme. Persoalannya begini, kalau kita sebagian besar menerima tidak masalah. Tapi bagaimana kalau itu sebagian besar tidak menerima, maka akan muncul konflik sosial. Itu yang sekarang terjadi. Contoh ya, di luar negeri itu, jangan usah jauh-jauh, di Singapura, orang boleh menikah sesama jenis. Singapura dan Thailand. Yang bersebelahan dengan kita, nggak jauh. Teman-teman tinggal naik pesawat sejam nyampe ke Singapura. Ke Thailand 2 jam nyampe. Saya berangkat subuh sampai di sana, pulang sore malam udah di rumah. Gitu. Sebentar saja. Ya. Nah, bagaimana kalau budaya itu tidak difilter di Indonesia? Atau misalnya tidak ada undang-undang perkawinan yang melarang. Ya. Nah, kita nggak akan tahu. Kita nggak akan bisa bedain mana suaminya, mana istrinya. Karena semuanya sama. Itu. Jadi kita nggak tahu nanti yang nganter ini bapaknya atau ibunya, karena semuanya sama, ya, yang nganter sekolah. Nah itu kira-kira. Memang ada yang perlu diatur oleh hukum, tapi mungkin tidak semua gitu ya, karena justru akan membuat ketidakadilan. Kuncinya tetap di masyarakat kita gitu ya. Itu yang tadi Ariana bilang,
sepandai-pandainya hukum, sebagus-bagusnya hukum, dia tidak akan berguna kalau kita tidak punya standar etika yang sama. Nah, standar etika inilah yang kita sebut sebagai baik dan buruk. Nah, semuanya berasal dari kaidah keagamaan. Makanya saya tidak setuju kalau ada yang menyatakan, saya kurang setuju, kalau ada yang menyatakan bahwa sebaiknya sila pertama itu ditafsirkan secara bebas. Menurut saya ada bagusnya tapi ada tidak bagusnya juga gitu ya. Karena itu akan membuat orang itu terlalu bebas memilih keyakinannya yang mungkin saja itu bisa menyalahi kaidah-kaidah keagamaan yang sudah mapan di Indonesia. Nah, itu bisa mengubah budaya secara besar-besaran, teman-teman. Nah, itu mungkin Ariana. Menarik tadi pertanyaan, nanti boleh dilanjutkan dengan tugas, mungkin nanti kalau udah saya tugas kasih minggu depan ya, atau misalnya analisis teman-teman secara pribadi, boleh mengamati hal-hal yang sifatnya sederhana sekitar kita. Oke, baik. Teman-teman, rasanya cukup ya, jam sudah 3:30, saya kira kita udah 1,5 jam lebih kuliah, dan nanti kita bisa lanjutkan di sesi minggu depan teman-teman, tapi kuliah bisa kita lanjutkan chatting sampai jam 4 sore ya. Oke, baik, selamat sore semuanya, terima kasih buat kehadirannya, sampai ketemu di sesi minggu depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima Oke, kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih. Saya izin live teman-teman ya. Terima kasih semuanya.